Halo minasan, balik lagi bersama aku, Gilbert, di channel ini. Dan saat ini aku akan membuat playlist tentang pembahasan alur cerita dari light novel, manga, web novel, anime dan cerita-cerita lainnya yang seru dan menarik ke depannya. Saat ini, aku akan menceritakan alur cerita dari Tensei Shitara Slime Dataken versi light novel, volume 8 chapter prolog. Sebelum lanjut, yang belum subscribe channel ini, mohon di-subscribe nih guys, agar aku lebih semangat buat konten ke depan, karena ada dukungan dan ternyata banyak yang suka konten-kontenku. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar ada muncul notif ke perangkat teknologimu, dan kamu bisa langsung menontonnya. Terima kasih perhatian dan dukungannya kepada saya. Oke, kita lanjut ke alur ceritanya. Dalam bayang-bayang kekuasaan, dua orang pria yang berpengaruh terlibat dalam permainan strategi yang rumit. Salah satu dari mereka, Granbell, dituduh memiliki dendam yang mendalam oleh seorang pria misterius yang nyaris kehilangan nyawanya. Granbell membalas dengan sinis, "Anda tidak siap untuk menghadapi permainan ini, maka Anda memilih untuk melarikan diri." Pria misterius itu menjelaskan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri dari monster yang mengancam hidupnya. Ia menyadari bahwa pasukan reguler tidak cukup kuat untuk menghadapinya, dan hanya pasukan elit yang dapat menyelamatkan keadaan. Sementara itu, Damrada, salah satu pemain utama dalam permainan ini, mulai merasakan bahwa rencananya tidak berjalan sesuai rencana. Ia memutuskan untuk menarik diri dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan langkah berikutnya. Namun, keadaan berubah drastis ketika Damrada menerima berita bahwa Hinata, salah satu sekutu mereka, telah dikalahkan oleh kekuatan yang tak terkalahkan. Damrada sadar bahwa rencananya telah gagal total, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari kegagalan itu. Damrada tidak terlalu peduli dengan kegagalan strategi mereka. Bagi dia, ini adalah kesempatan untuk memanfaatkan situasi dan memperkuat posisinya. Cerberus, organisasi yang dia wakili, memiliki banyak jalur perdagangan dan tidak terlalu bergantung pada satu negara atau wilayah. Ketika Damrada bertemu dengan Granbell, dia tidak ragu-ragu untuk mengkritik kegagalan Granbell dalam menjaga Hinata. "Kamu tidak hanya gagal, Granbell," kata Damrada. "Kamu juga membuat Rimuru semakin kuat." Granbell tidak terkejut dengan kritik Damrada. Dia bahkan setuju bahwa rencananya telah gagal dan bahwa Rimuru telah mencapai tujuannya. "Ya, saya harus mengakui itu," kata Granbell. "Farmus telah jatuh, dan sebuah negara baru akan menggantikannya. Ini berarti proyekmu berantakan." Damrada memilih untuk tidak menanggapi komentar Granbell dan malah bertanya tentang rencana Granbell selanjutnya. "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya Damrada. Granbell menjawab bahwa keluarganya tidak akan mendukung rencana Rimuru untuk menjadikan hutan Jura sebagai pusat keuangan dunia. "Kami dari keluarga Rozo tidak akan mendukung itu," kata Granbell. Dalam pertemuan ini, Damrada dan Granbell memainkan permainan kekuasaan, masing-masing mencoba untuk memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka sendiri. Damrada mempertimbangkan responsnya dengan hati-hati, tidak ingin memihak keluarga Rozo secara terbuka. Dia berharap bahwa Granbell juga akan melihat kebijaksanaan dalam membiarkan masa lalu berlalu dan fokus pada masa depan. Granbell tampaknya memiliki pikiran yang sama, karena dia mengalihkan topik pembicaraan ke arah yang lebih produktif. "Apa gunanya bertengkar satu sama lain?" tanya Granbell. "Sekarang bahwa pertarungan antara Raja Iblis dan Hinata tidak mungkin terjadi, kita harus fokus pada memprioritaskan kepentingan kita sendiri." Damrada mengangguk setuju, mengapresiasi kemampuan Granbell untuk membaca situasi. "Saya setuju," kata Damrada. "Tidak ada gunanya mencoba menyalahkan kegagalan ini. 5 sesepuh telah mendukung kita selama ini, dan saya yakin mereka akan terus melakukannya." Granbell tersenyum, puas dengan respons Damrada. "Bagus sekali, Tuan Damrada," kata Granbell. "Saya pikir kita bisa bekerja sama untuk memblokir ancaman ekonomi baru ini sebelum dimulai." Di balik kata-kata mereka, Damrada dan Granbell memiliki motif yang berbeda. Damrada ingin melindungi kepentingan Cerberus di bangsa barat, sementara Granbell ingin menghancurkan ambisi Rimuru untuk menjadikan hutan Jura sebagai pusat keuangan dunia. Namun, mereka sepakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Damrada telah memainkan perannya dengan sempurna, menyembunyikan motif sebenarnya di balik topeng pedagang yang jujur. Granbell, meskipun licik, tidak sepenuhnya salah membaca situasinya. Dia tahu bahwa Damrada tidak akan ikut campur secara langsung,
tapi dia juga tahu bahwa Damrada tidak akan menolak kesempatan untuk mengambil keuntungan. Setelah pertemuan dengan Granbell, Damrada melaporkan beberapa hal kepada tuannya. "Saya telah menyelesaikan masalah dengan keluarga Rozo seperti yang Anda inginkan," kata Damrada. "Tapi saya khawatir mereka tidak akan begitu saja menyerah." Tuan Damrada, yang juga pemimpin Cerberus, mengangguk paham. "Saya senang masalahnya selesai. Tapi saya juga khawatir tentang ancaman yang datang dari hutan Jura. Rimuru sepertinya akan tumbuh lebih kuat sebelum kita bisa memulihkan diri sepenuhnya." Damrada mengangguk setuju. "Saya setuju, Tuan. Serangan frontal akan menjadi ide yang sangat buruk. Lebih baik kita menunggu dan melihat bagaimana keadaan berkembang." Tuan Damrada tersenyum. "Saya setuju. Kita memiliki waktu untuk memikirkannya. Untuk sekarang, mari kita fokus pada mengamati dan menunggu kesempatan yang tepat." Damrada membungkuk, setuju dengan rencana tuannya. Dia tahu bahwa perang dengan Rimuru tidak akan mudah, tapi dia juga tahu bahwa Cerberus tidak akan menyerah begitu saja. Damrada bertemu dengan tuannya untuk membahas rencana selanjutnya. Tuan muda itu meminta Damrada untuk memastikan bahwa Vega tidak akan menggantikan posisinya, dan Damrada setuju untuk melakukannya. Kemudian, mereka membahas tentang perdagangan budak yang telah dijalankan oleh Damrada. Tuan muda itu meminta Damrada untuk menghentikan perdagangan budak tersebut, dan Damrada setuju untuk melakukannya. "Pasar budak Ortrus selalu sulit untuk dihadapi," kata tuan muda itu. "Mari kita matikan saja. Lagi pula, aku tidak pernah menyukai perbudakan." Damrada mengangguk setuju, tahu bahwa tuannya memiliki prinsip yang kuat tentang hal ini. Dia juga tahu bahwa tuannya memiliki 3 orang kepercayaan yang dijuluki emas, kekasih, dan kekuatan. Nisa, sang kekasih, adalah orang yang bisa diajak berbicara, tapi Vega, kekuatan, adalah orang yang harus dihindari. Tapi Damrada tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah tuannya. Dia hanya bisa berharap bahwa Vega tidak akan terlalu bermasalah. Bocah itu mempertimbangkan rencana selanjutnya dengan Kazalim, orang kepercayaannya. Mereka membahas tentang melepaskan monster langka yang diedarkan di sekitar klub Echidna Misa, tapi bocah itu memutuskan untuk tidak melakukannya. "Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda," kata Damrada sebelum pergi. Bocah itu tersenyum, sudah memikirkan langkah selanjutnya. Kazalim, yang berdiri di belakang bocah itu, bertanya, "Kenapa Anda ingin membubarkan Ortrus sekarang?" Bocah itu menjawab, "Saya ingin membiarkan Damrada berperan sebagai orang baik dalam hal ini. Selain itu, saya tidak ingin terjebak dalam perang dengan hutan Jura. Lebih baik kita membubarkan Ortrus sekarang selagi itu menguntungkan kita." Kazalim mengangguk paham, "Saya akan mengurusnya. Dan, bos, saya ingin meminta sesuatu kepada Anda." "Apa itu?" tanya bocah itu. "Kami bisa memanggil saya Kagali sekarang," kata Kazalim dengan senyum. Bocah itu terkejut, tapi kemudian mengangguk. "Baiklah, Kagali. Mulai sekarang, kamu akan menjadi salah satu orang kepercayaan saya yang paling penting." Keduanya saling melirik dan menyeringai, membuka tirai era baru kekacauan. Dan volume 8 chapter 0 atau prolog pun berakhir. Oke, gimana guys? Apa yang terjadi di sini? Apakah akan ada taktik baru dan peperangan besar yang akan terjadi ke depan dengan hutan Jura Tempest? Saksikan kelanjutan ceritanya di volume 8 chapter 1, di channel ini. Sekian videonya kali ini, terima kasih.